Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tubbarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul mau'ud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Salat terus, maksiat jalan. STMJ. Bukan susu hangat campur jahe, bukan. Salat terus, maksiat jalan. Allah berfirman, aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini sangat populer. Rasanya hampir semua umat Islam hafal dengan ayat ini. Tapi dalam kenyataannya begitu banyak orang yang sholat dikerjakan, tapi kemunkaran dikerjakan. Dia sholat judi, dia sholat zina, dia sholat ngarumpih. Ada yang begitu? Ada. Ngacu. Sholat terus nipu duit orang. Sholat terus utang gak dibayar. Sholat terus sama suami ngelawan. Sholat terus sama bini koret. Sholat terus sama tetangga iri. Sholat terus sama mertua koret. Sholat terus sama ipar judes. Sholat terus ketemu tetangga melengos, buang muka. Masalah tabarakallah la haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya benar-benar sholat kita kerjakan, insya Allah benar-benar menghindari dari diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Itulah kenapa sholat gerakannya saja semua sudah diatur. Bagaimana ngangkat tangan, bagaimana ruku kita, kepala sama dengan belakang ini rata. Bagaimana yang namanya takbiratul ihram, bagaimana yang namanya sujud. Anggota sujud ada 7, dahi, jidat, 2 tapak tangan, hidung, 2 lutut, 2 jempol kaki, itu kena semua. Maaf. Kenapa orang-orang yang sholatnya rajin masih berbuat maksiat? Anda lihat di dalam Al-Quran perintah sholat, aqimus sholah, dirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, baik dalam sholat maupun di luar sholat, dia yakin, seyakin-yakinnya Allah melihat, menilai apa yang saya kerjakan. Itu yang aqimus sholah. Berbeda dengan amilus sholah, hanya menggugurkan kewajiban. Tidak ada dalam Al-Quran perintah amilus sholah, yang ada aqimus sholah, dirikan sholat. Tapi kebanyakan kita amilus sholah, hanya mengerjakan sholat. Kalau orang yang amirus sholat, mengerjakan sholat, dalam sholat dia yakin Allah ngelihat dan menilai saya. Di luar sholat emang gue pikirin. Tuh, tadi Abel bilang, tujuan pertama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah. Al-Dzariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali ibadah. Ibadahnya bagaimana? Ittiba. Ibadah yang diterima, syarat daripada ibadah, ruh daripada ibadah ada 2. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah, libtigha'i mardotillah. Yang kedua, ittiba. Yang disebut dengan ittiba sesuai yang Rasul ajarkan kepada kita. Makanya Rasul bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku salat. Rasul kalau banyak pikiran, banyak permasalahan, dia bilang sama Bilal, "Adzan Bilal."
Kenapa? Rasul merasakan kalau dalam dia menunaikan sholat, hatinya tenang dan tentram. Lihat diri kita masing-masing, jangan nengok orang. Apakah ketika kita mengerjakan sholat, hati kita adem ayem atau banyak mikirin macam-macam? Padahal tanda orang yang beriman yang berbahagia, Anda lihat Al-Mu'minun ayat 2. Qad aflahal mu'minun walladzina hum lis-sholati khashi'un. Tanda orang yang beriman yang berbahagia yang pertama kalau sholat khusyuk. Ya Allah, kita udah pada tua begini, masih belum khusyuk sholat, mikirin utang, mikirin kompor, mikirin segala macam dipikirin. Walaupun memang yang namanya khusyuk bukan syarat sah sholat, tapi kehusyuan ini tanda diterima tidaknya ibadah kita, memberikan nilai buat kita. Berusaha untuk hati kita mantap kepada Allah. Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum. Apa artinya? Neraka welah bagi orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Lalai waktu, lalai hati kita, lalai bacaannya, lalai gerakannya. Coba jangan nengok-nengok orang, lihat saya seret. Apakah benar-benar ilmu pengetahuan tentang sholat sudah benar-benar diterapkan dalam sholat kita apa belum? Dalam ilmu fikih kita belajar bagaimana gerakan sholat, bagaimana tumaninah, apa sudah kita laksanakan, apa belum. Dalam ilmu tajwid kita membaca yang namanya baca Quran wajib tartil. Pertanyaannya, apakah dalam kita membaca ayat Al-Quran dalam sholat kita sudah tartilkah, apa belum. Dalam ilmu fikih kita pun belajar yang namanya tumaninah merupakan satu dari 13 rukun sholat. Apakah sholat kita sudah tumaninah apa belum? Sampai Rasul bersabda, jangan kalian sholat seperti ayam matok makanan. Tak, tak, tak. Sujud kita bagaimana? Bukankah yang namanya sujud hikmahnya merendahkan diri di hadapan Allah? Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak bisa apapun. Kuserahkan raga jiwa ini kepada Allah. Allah Akbar. Itu penyerahan jiwa kita. Kuserahkan segalanya hanya untukmu ya Allah, karena aku diciptakan olehmu. Anda lihat, kalau Allahu Akbar itu nggak begini, tapi ke depan. Allah, ujung dari tengah setentang telinga kita. Artinya menyerahkan diri sama Allah. Kalau kita sudah menyerahkan diri sama Allah, apapun perintah Allah, nurut dong. Kita mah banyak orang munafik. Allahu Akbar. Habis sholat mah emang gue pikirin. Munafik dong. Iya apa iya? Tiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkau ya Allah saya ibadah. Hanya kepadamu ya Allah saya minta tolong. Selesai sholat, apa realisasi daripada ucapan kita? Benar apa enggak? Bilang iyyaka na'budu. Percaya sama dukun. Ya. Bilang iyyaka na'budu tiap rakaat sholat kita. Bawa cucu lewatin pohon asam malam-malam panas. Tadi sih nggak pamit-pamit. Lu ngapain bilang iyyaka na'budu? Mana realisasi jadi ucapan kita. Kita mah maaf, jangan marah. Kenyataan kok banyak yang munafik. Tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim. Udah tahu ini benar, udah tahu ini salah, masih ngambil yang salah. Kemana pikiran kita? Bukankah kita munafik? Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah.
Giliran orang muji, aduh ibu cantik sekali pakai kerudungan merah. Gue. Mana ucapan alhamdulillah tadi? Hanya di mulut, realisasinya tidak ada. Jangan jadi orang munafik tuh. Jangan jauh-jauh deh dari bacaan-bacaan sholat yang kita tahu artinya apa. Realisasikan dalam hidup. Dari gerakan-gerakan sholat, kayak macam kita sujud. Anda bayangkan kalau sedang berjalan, kepala ini di atas. Bahkan di kita kalau ada teman plak, pala gue dipitrahin, marah. Nih pala paling mahal. Waduh. Pernah kaki dibedakin? Enggak. Muka dibedakin, dialisin, sampai ke stang eking. Diripen setipin. Perawatan muka dengan perawatan kaki mahalan mana? Tapi kenapa dalam sujud brek selatar dengan telapak kaki, menunjukkan bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, kepala ini Engkau yang ciptakan, aku rela diperintahkan apapun. Hidung, wakil wajah. Ya Allah, wajah ini Engkau yang ciptakan, aku rela diperintahkan apapun. Dua telapak tangan mewakili tubuh. Ya Allah, tubuh ini Engkau yang ciptakan, aku rela diperintahkan apapun. Dua lutut ini wakil daripada kaki. Ya Allah, kaki ini Engkau yang ciptakan, aku rela diperintahkan apapun. Dua jempol kaki wakil dari telapak kaki kita. Seolah-olah kita bilang, ya Allah, telapak kaki ini Engkau yang ciptakan, aku rela diperintahkan melangkah kemanapun. Apakah apa yang kita lakukan dalam sujud sudahkah direalisasikan dalam kehidupan kita? Inilah kemunafikan kita. Makanya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Yuk robah sekarang. Gerakan sholat itu simbol bagaimana kita mengarungi hidup dan kehidupan. Bacaan-bacaan dalam sholat itu pun simbol bagaimana kita mengarungi hidup. Jangan jadi orang yang munafik, tapi antara mulut dengan hati, sikap dan perilaku harus sinkron. Karena yang namanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan.